kita bersama Happy dan Novirawati. Kali ini kita akan melihat pelaku usaha kopi Petaling Banjar. yuk kita lihat. Inilah kopi yang siap dipanen dari kopi Petaling Banjar. Warnanya kemerah-merahan dan kehitam-hitaman. Setelah kopi ini dipetik, mari kita lihat yuk proses selanjutnya di bawah jemuran teriknya matahari. Salah satu proses penjemuran kopi yang di bawah matahari. Setelah proses penjemuran, lalu biji kopi tadi dipisahkan kulitnya dengan mesin penggiling ini. Inilah hasil dari pemisahan biji kopi yang dari mesin yang kita lihat tadi ya. Ini adalah proses untuk sangrai kopi kita. Dari kopi yang disangrai tadi yang di mesin sebelumnya ya, hasilnya seperti ini. Proses sangrai, lalu kita melakukan proses penggilingan sehingga menjadi seperti ini ya, bubuk untuk dikemas setelah itu di dalam kemasannya. Bawa pulang kami. Dari proses penggilingan, selanjutnya kita proses pengemasan. Dari proses penggilingan, selanjutnya kita proses pengemasan. Inilah hasil kemasan kopi Petaling Banjar yang siap kita edarkan ke seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Mardi. Ya Bu. Ya, kita mau bertanya nih Pak, dari proses kopi ini tadi kan kita udah melihat ya Pak ya, Ya. proses mulai dari penjemurannya, di metiknya, terus udah gitu ya proses lebih lanjutnya ini setelah dikemas seperti ini. Saya tuh pengen tahu Pak ya, ini berdirinya udah berapa lama Pak? Baik. Boleh ku jelaskan dulu dari kenapa kita sampai nanam kopi kayak gitu dan Iya. masalah itu. Latar belakang lah atau orang. Jadi gini, kita kan tahunya dengan kopi ini sebenarnya sejak zaman Belanda dulu kopi ini sudah ada di kita Pulau Bangka ini. Namun yang sangat disayangkan itu di Pulau Bangka ini, Bangka Belitung umumnya ini belum ada dikembangkan oleh masyarakat kita. Itu alasannya pertama itu ya pasar. Kita tidak menyalahkan masyarakat juga, karena mereka kalau mau tanam banyak-banyak jual nggak bisa kan bingung juga ya. Nah jadi disitulah saya merasa terpanggil yang sekarang kita bersama dengan kawan-kawan
Kenapa saya mengajak kawan-kawan? Karena tentunya kalau saya sendiri kita nggak bisa maju. Kita mesti membutuhkan banyak orang. Yang alhamdulillah sekarang ini kita beranggotakan ini ada 100 orang. Dari 100 orang itu ada 79 hektar lahan dari anggota kita 100 orang itu. Namun yang baru tanam baru seluas 13 hektar. Nah, ini kenapa saya bikin bubuk kepengolahan. Ini salah satu bukti atau salah satu cara kita memulai untuk menciptakan pasar kopinya. Maka kita olah, karena kita nggak mungkin kalau namanya kita baru pengembangan nggak mungkin sekaligus banyak, pastikan dikit-dikit dulu. Jadi mungkin dari petani kita yang mau berjual 1 kilo, mau berjual 2 kilo, itu kita tampung. Ditampung di sini. Nah, ditampung di sini kita olah. Kalau cuma baru batas 2 ton, 3 ton, kita cukup pengolahnya di sini. Itu kalau lah di atas lah puluhan ton nanti lain lagi ceritanya. Paling kita minta bantu dengan kawan kita, ada yang di Lampung, ada yang di Jambi, ada yang di Bengkulu, untuk mengambil biji kopi kita yang ada di Bangka. Namun kalau sudah lebih lagi dari itu, sudah bisa mencapai kapasitas kita untuk ekspor, ya kenapa enggak kita ekspor aja nanti dari sini. Namun sebelum kita ekspor, ya tentunya kita sangat butuh bantuan dari teman-teman dari provinsi sebelah. Ya. Pak, kalau ini sendiri pekerja untuk dari mulai proses penjemuran segala macam itu berapa karyawan Pak yang dibutuhkan? Kita kalau karyawan kita ini sistemnya freelance ya. Freelance. Kalau lagi dibutuhkan banyak ya kita pakai. Kalau yang namanya tetap paling 3 orang. 3 orang. Ya, itu enggak termasuk yang di kebun, enggak kita itu. Khusus di pengolahan aja. Nah, terus di sini kan Pak ada tertulis Robusta ya. Robusta Iya. kopi ya. Itu bedanya ini Robusta itu seperti apa Pak? Ciri khasnya itu apa? Yang menggambarkan ini bisa dikatakan Robusta straight. Oke, kopi itu ada yang terkenal itu ada 4 jenis. Iya. Ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, ada Hiselsah. Nah, ini kita tanam khusus Robusta. Kenapa kita Robusta? Terutama kita menyesuaikan dengan keadaan tinggi. Dataran kita ini termasuk dataran rendah. Di sini cuma 40-50 mdpl. Itu makanya kita di sini kita fokuskan untuk mengambil kopi Robusta. Bukan berarti kopi lain tidak bagus. Liberica bagus. Justru kalau Liberica nol dari permukaan laut dia bisa tumbuh. Itu namun bangsa pasarnya pula kita. Saya kurang paham kalau pasarnya Liberica. Makanya saya fokusnya ke Robusta. Itu. Terus kalau ini Pak untuk ininya omset per bulan itu berapa Pak yang didapatkan? Omset ini tidak tentu, boleh dikatakan tentu, karena kita kan masih berdasarkan bahan baku. Bahan baku kita ini masih dikatakan terbatas juga, Bu. Terbatasnya, jadi sistem penjualan yang aku bangun sekarang, pasarnya itu bukan aku menjualkan kopi bahwa kita kopi ini, berapapun orang mau kita penuhi, bukan begitu. Justru sistem pasar yang kita tawarkan sekarang ini itu kelangkaannya. Jadi kalau saya berjual keluar, ini harga kopi lebih mahal dibanding saya berjual di lokal. Karena yang saya jual bukan cuma kopinya doang, tapi kelangkaan kopinya. Gitu. Ya, jadi kalau bicara omset, saya paling yang di sini tadi lebih kurang 2 ton lah dalam tahun ini. Kopi yang ada hasil di kita tanah Bangka ini 2 ton itu lebih kurang 40 juta ya, itu omset kotornya. Kotornya 40. Per tahun loh. Per tahun Iya, per setahun itu. 40 juta. Iya. Ya, lumayan lah Pak ya. Ini Pak pemasarannya udah sampai kemana aja Pak? Pasarnya kita lokal hampir seluruh Indonesia lah. Ke Jogja, ke Jakarta, sudah sampai Kalimantan juga. Terus lewat digital juga ya? Ya, online. Online juga? Ya. Melalui apa Pak? Shopee udah masuk? Shopee masuk. Shopee kemarin masuk barusan dibimbing dari Dinas Disperindak juga.
untuk bergabung dengan Iya. Shopee gitu. Shopee ya. Ya. Baru Shopee aja Pak? Ada Shopee, ada beli-beli. Mungkin kedepannya Tokopedia juga. Lazada gitu ya? Lazada belum masuk, Belum ya? belum. Bukalapak udah belum? Bukalapak kemarin pernah, tapi kok nggak aktif. Oh, Pernah masuk tapi nggak aktif. kan udah pernah kita sosialisasi Pak, Iya, tapi aku nggak aktif. nggak aktif ya? Nggak aktif. Oh, ya. Itulah tadi pembicaraan kita dengan Bapak Mardi, pemilik kopinya Kopi Banjar Petaling. Kopling Banjar, kopinya orang kita. Bangga buatan Indonesia.